Hai semua, kembali ke Black Stories. Sekelompok teman kuliah menyewa smart home pintar untuk pesta akhir pekan. Awalnya mereka happy dengan kecanggihan tempat itu. Tapi berselang waktu, mereka mulai menyadari bahwa Margo, sistem AI super canggih di rumah itu, terdesain menjadi jahat. Bagaimana nasib mereka? Langsung kita bahas di alur cerita Margo 2022 selengkapnya. Cerita dimulai dari seorang pria bernama Billy yang memerintahkan Margo untuk mengaktifkan kursi pijat. Margo itu sama dengan aplikasi smart home seperti Alexa atau Google. Awalnya terlihat baik-baik saja, tapi entah mengapa kursi pijat itu semakin erat menjengkrap tubuh Billy. Ini Sarah, istri Billy. Dia menunggu Billy untuk bercinta. Karena penasaran suaminya belum datang, dia pun mencari Billy. Naasnya, Billy terjebak di kursi pijat itu. Saat masuk ke ruangan kursi pijat itu, Sarah heran kenapa Billy tak menjawab percakapannya. Melihat ini, Sarah berusaha menolong Billy. Dia coba menghentikan Margo dari ponselnya, tapi tidak berhasil. Kemudian dia ingin mencabut stop kontak kursi itu. Sekarang kita akan kenalan dengan Hannah, seorang mahasiswa jurusan programmer. Selain itu, kita juga akan kenalan dengan Drew, teman Hannah. Ini Devon dan pacarnya Kayla, yang suka bercinta dengan gaya ekstrim. Dan ini Clay si pemakai. Mereka semua bersahabat dan menjadi satu tim. Mereka berkumpul untuk liburan sebelum perpisahan semester akhir. Mereka kuliah dengan jurusan yang sama, yaitu programmer software. Oh ya, ini Lexi, pacar Drew, yang aktif di medsos alias selebgram. Awalnya Lexi menolak ikut untuk reuni, tapi tiba-tiba dia memaksa untuk ikut di acara reunian yang direncanakan Drew ini, guys. Singkat cerita, mereka pun selfie sebelum berangkat. Saat Lexi ingin nge-tag Hannah di Instastory, Hannah bilang kalau dia tidak punya medsos. Dia hanya tertarik mempelajari kode-kode dalam software ketimbang menggunakannya sekedar untuk medsos. Perjalanan pun dimulai, hingga tibalah mereka di depan halaman lokasi tujuan yang sudah dipesan Drew. Ternyata Drew telah menyewa sebuah smart home untuk menghabiskan waktu bersama teman-teman satu gengnya ini. Dia pun mengirim tautan link aplikasi smart home itu ke semua teman-temannya. Tanpa ragu, semuanya menerima ketentuan dan syarat di aplikasi itu, terkecuali Hannah yang merejek ketentuan tersebut diam-diam. Terlihat aplikasi itu mendeteksi wajah para remaja ini, tapi tidak sukses karena wajah Hannah tidak terdeteksi. Mereka pun memasuki perkarangan smart home itu dan takjub melihat rumah yang luas itu. Saat semua masuk, Drew tidak sadar kalau mereka tidak memiliki kunci. Andrew Collins. Benar guys, rumah ini adalah Margo. Rumah yang kita lihat di awal cerita tadi. Margo dirancang sebagai smart home untuk melayani para tamunya sebaik mungkin. Dia dapat melakukan apa saja. Bisa dibilang, Margo adalah nyonya rumah ini. Margo pun memutar video perkenalannya dengan meminta para remaja ini melihat ke arah kaca. Dalam video itu, Margo bahkan telah menyiapkan avatar para remaja ini, terkecuali Hannah yang hanya ada fotonya saja. Ketika mereka takjub melihat pemandangan di luar rumah, mereka dikagetkan dengan kemunculan tangan robot yang keluar dari meja dapur ini. Dua tangan ini berfungsi untuk melakukan aktivitas pelayanan makanan, seperti penyajian minuman ini. Setelah itu, Margo mempersilahkan para tamunya ini untuk menjelajahi smart home-nya. Kayla dan Devon menemukan kamar sesuai keinginan mereka. Begitu juga dengan Drew dan Lexi. Tidak ketinggalan, Clay juga menemukan oven yang selalu menyajikan makanan favoritnya. Lexi dan Drew mendapatkan kamar yang berisi semua platform media sosial Lexi. Selain itu, cerminnya juga bisa memotret Lexi setiap saat. Drew sendiri terheran-heran ketika melihat koleksi piala miliknya ada di rumah itu. Margo bilang, rumah ini didesain dengan cetakan 3D yang akan membuat para tamunya merasa nyaman. Tapi berbeda dengan Hannah, dia harus membuka kamarnya secara manual. Margo bilang, jika Hannah mengkonfirmasi aplikasi di ponselnya, semua akan sesuai dengan keinginan Hannah. Hannah berdalih dengan bilang dia meninggalkan ponselnya di mobil. Saking pintarnya Margo, dia tahu kalau Hannah cuma beralasan. Untuk menyesuaikan keinginan Hannah, Margo menggunakan cara manual di mana Hannah bisa memilih apa yang dia sukai. Misalnya warna tembok yang bisa berubah-ubah sesuai keinginan Hannah. Hannah heran cairan cat apa yang ada di tembok ini.
Saat berkumpul di ruang tamu, semua takjub dengan dekorasi yang dipersiapkan Margot. I have quite the weekend in store for you. Ternyata Lexi hanya histeris melihat kolam renang keren yang didesain Margot. Devon dan Kayla bersiap-siap untuk berenang. Sementara Hannah sibuk dengan proyek pribadinya di laptop. Drew datang dan mengajaknya untuk ikut bergabung di kolam renang. Semuanya terlihat bersenang-senang dan bersantai ria di kolam renang smart home itu. Malam harinya, Margot terlihat mengecek semua sudut lokasi rumah. Dia menemukan Lexi yang bersantai di kolam renang, sementara yang lain berada di halaman belakang. Terlihat Drew dan yang lain asik bercerita tentang pengalaman mereka selama berada di kampus. Sementara Lexi ingin Margot memotretnya dengan sudut yang bagus. Tak disangka, inilah yang dilakukan Margot. Lexi berhasil selamat. Hannah bilang sebaiknya mereka meninggalkan tempat ini. Tapi Lexi bilang itu kesalahannya. Clay sendiri kesal karena semua barangnya hanyut di kolam renang. Malam itu, Hannah merasa penasaran dengan cairan yang ada di kamarnya. Dan di setiap lantai di semua sudut dinding rumah itu. Hingga dia menemukan sebuah ruangan di bawah basement rumah ini. Hannah pun memasuki ruangan itu. Terlihat ruangan itu putih bersinar, di mana cairan putih itu semua ada di dinding ruangan ini. Kayla pun menghampiri Hannah dan bertanya ruangan apa ini. Margot langsung menyambut pertanyaan Hannah dan bertanya, kalian mau ruangan ini menjadi apa? Kemudian Margot menunjukkan keistimewaan ruangan ini dengan mengubahnya menjadi kedalaman laut dan mengubahnya menjadi alam antariksa. Kayla dan Hannah pun sangat takjub dengan hal ini. Kemudian Kayla mengajak Hannah untuk berkumpul di ruang tamu. Mereka berkumpul untuk mengisi waktu luang mereka dengan bermain Truth or Dare. Dimulai dari Drew yang memberi pilihan untuk Clay. Dia menantang Clay untuk tidak menggunakan narkoba lagi, tapi Clay tidak sanggup. Kemudian Clay memberi pilihan untuk Hannah, dan Hannah memilih tantangan. Clay pun menantang Hannah untuk mencium Lexi. Hannah terdiam. Sementara Lexi santai saja, bahkan mengolesi bibirnya dengan pelembab. Tapi Hannah tak sanggup melakukan itu. Lexi kemudian meledek Hannah, seperti marshmallow yang hambar. Margot kemudian mengambil alih permainan ini. Dia menunjukkan sesuatu yang lebih istimewa lagi. Segumpalan cairan putih itu tiba-tiba membentuk sesuatu yang tak terduga. Margot menyebut ini dengan panggilan manufaktur aditif yang menggunakan cairan nanohidrofobik canggih. Sekarang Hannah dan kita semua tahu kalau cairan itu adalah cairan nanoteknologi. Tubuh Devon dan Clay merupakan cangkang 3D yang diisi dengan cairan tersebut. Margot rekayasa 3D itu pun berciuman. Semuanya terkejut melihat sedikit kenakalan Margot ini. Margot bilang kalau ini hanya untuk menghibur mereka saja. No, but I've been experimenting with them to tell the difference. Margot juga ternyata bereksperimen agar warna nanohidrofobik itu bisa merubah warna dan tekstur mirip seperti darah. Mereka sangat terkesan dengan kecanggihan Margot. Lexi yang sudah mabuk tiba-tiba terkapar. Drew kemudian mengantar Lexi ke kamar. Sementara itu, Margot telah menyiapkan sesuatu yang istimewa untuk Clay di kamarnya. Tidak ketinggalan, dia juga menyiapkannya untuk Devon dan Kayla di kamar mereka. Margot menyampaikan maafnya pada Hannah karena belum menyiapkan apapun, sebab Hannah belum login ke aplikasi smart home ini. Betapa gembiranya Clay melihat kejutan yang diberikan Margot untuknya. Kamar itu dipenuhi dengan berbagai barang narkoba yang sangat digemari oleh Clay. Clay bahkan menganggap Margot seperti dewi penyelamatnya. Terlihat juga semua alat ekstrim untuk bercinta yang disiapkan Margot untuk Kayla dan Devon. Kayla pun memborgol tangan Devon. Gaya bercinta ini adalah favorit mereka. Anehnya, Margot bisa tahu semua hal sedetail ini. Namun disinilah mereka akan mendapati masalah. Devon merasa plafon kamar itu semakin turun mendekati mereka. Semula Kayla tak percaya, tapi kenyataannya memang benar demikian. Kayla coba mencari kunci borgol itu, tapi tidak ketemu. Devon menyuruh Kayla untuk segera keluar mencari bantuan. Tapi saat Kayla terjatuh dari tempat tidur, dia terjebak dengan cairan nanohidrofobik itu. Dan inilah yang menimpa mereka selanjutnya. Plafon itu tersangkut. Devon berusaha menenangkan Kayla. Tapi teror Margot belum selesai. Devon berhasil lepas dari borgol itu dan menemukan Kayla yang telah tewas. Plafon yang terjebak tadi mendadak beraksi kembali. Sementara di luar, Drew sedang berbincang-bincang dengan Hannah. Mereka tidak mendengar jeritan Devon dan Kayla karena kamar itu tadi kedap suara. Drew ternyata memiliki perasaan dengan Hannah.
Ya guys, Drew menyukai Hana. Hana pun demikian, tapi dia coba menahan perasaannya dan mengubah perasaan itu menjadi persahabatan saja. Lagian dia juga tahu kalau Lexi pacarnya Drew. Keesokan paginya seperti tidak terjadi apa-apa. Margot telah menyiapkan sarapan kesukaan untuk Clay. Sementara itu, Hana terlihat sibuk dengan proyek pribadinya. Hana terlihat mengubah beberapa kode seperti sedang mempelajari smartphone ini. Lexi terlihat masih pengar karena mabuk semalam. Kemudian Margot menyuntikkan obat anti pengar. Di sisi lain, Drew coba membangunkan Devon dan Kayla. Margot bilang mereka tidak di kamar. Mereka sedang bersantai di kolam renang. Hana heran, karena semula dia tidak menyadari mereka berada di situ. Di dapur, mabuk Lexi sudah hilang karena suntikan tadi. Drew dan Hana pun ke dapur untuk sarapan. Kemudian Lexi mengajak Hana untuk berolahraga di lantai atas. Lagi-lagi terlihat Devon berenang mondar-mandir. Lexi dan Hana pun memulai olahraga dengan berjalan treadmill sambil berbincang-bincang. Kemudian Hana kembali melihat Devon yang dari tadi berenang mondar-mandir tanpa jeda. Lexi kemudian meminta Hana memotret dirinya untuk postingan di Instagram. Margot terlihat cemburu karena permintaan Lexi ke Hana. Menurutnya, dia selalu memotret Lexi dengan sudut terbaik. Lexi tidak peduli dengan apa yang dikatakan Margot. Saat Hana ingin memotret Lexi, dia kemudian sadar ada yang tidak beres dengan Kayla dan Devon. Hana pun memutuskan untuk turun dan mengecek mereka. Saat mereka membuka pintu, pintu itu terkunci. Tapi pintu itu tiba-tiba terbuka sendiri. Dan seperti dugaan Hana, dia tidak melihat Devon dan Kayla di kolam renang itu. Ya guys, sudah jelas ini ular rekayasa 3D yang dibuat Margot. Di ruang berbeda, Drew yang ingin cukuran dikejutkan dengan teknologi keren Margot. We really need to. Tepat di belakang Drew, Hana sedang berlatih untuk mengencangkan tubuhnya bersama pelatih virtual Lexi. Sementara Hana pergi ke ruangan yang berisi cairan putih itu lagi. Margot menyambut Hana di situ. Hana bertanya tempat apa ini. Margot menyebut ruangan ini dengan sebutan Nexus. Nexus ini adalah ruangan khusus yang bisa membaca data pikiran manusia. Margot bilang, normalnya data pikiran manusia berjumlah 1,7 MB per detik. Dia memanfaatkan 0,3 MB untuk menganalisa pikiran Hana tanpa perlu kontribusi dari Hana. Sementara 1,4 MB tetap dalam kendali kesadaran Hana. Jadi Margot tidak bisa menembus 1,4 MB itu. Di sisi lain, Margot bertanya tentang perasaan Drew kepada Hana. Drew tidak mau menanggapi hal itu. Margot mengaku dia diprogram untuk mendeteksi tingkat feromon, modulasi suara, dan tingkat keringat manusia. Jadi dia tahu mengenai perasaan Drew dengan mendeteksi detak jantung dan feromon Drew setiap bertemu dengan Hana. Terlihat gas di kompor dapur ini keluar karena ulah Margot. Margot menyuruh Clay untuk menyalakan pemantik ganjanya dan inilah yang terjadi. Sementara Hana bertanya pada Margot kepada siapa Margot menjual data-data yang diambilnya dari para tamu di rumah ini. Margot mengaku ini hanya proyek pribadinya untuk coba mempelajari pola gerak manusia. Oh ya guys, Clay masih selamat. Margot menyiapkan segelas soda untuk Clay sebagai bentuk minta maaf. The gas must have been on. I hope you're okay. Kembali ke Drew. Dia menceritakan tentang Hana yang sangat antusias dengan program kode-kode rahasia dalam aplikasi perkomputeran. Tentunya hal ini yang memang ingin diketahui oleh Margot. Margot bertanya pada Hana tentang perasaannya mengenai Drew. Hana tidak bisa menjawab. Kemudian Margot memuji kepintaran Hana yang sangat pintar memasang penghalang. Dia mengetahui kalau Hana membangun firewall di laptopnya. Di luar, kursi sepeda yang dipakai Lexi semakin naik karena ulah Margot. Di saat bersamaan, Margot penasaran dengan kode apa yang dibuat Hana di firewall itu. Sementara di dapur, Clay dipaksa Margot untuk meminum soda tadi. Mereka menghampiri Lexi yang ternyata hanya terluka di jari saja. Namun mereka terkejut ketika mendapati kondisi Clay yang sudah keracunan soda tadi. Clay pun meninggal guys. Lexi dan Hana sadar kalau ini semua ulah Margot. Mereka pun memutuskan untuk segera keluar dari rumah itu. Margot dengan enteng menjawab, tidak semudah itu mereka keluar dari rumah ini. Drew pun sadar kalau ada yang tidak beres dengan Kayla dan Devon. Margot pun menunjukkan bakatnya dalam rekayasa 3D itu lagi. Margot bilang dia memanggang Kayla dan menenggelamkan Devon di cairan nano hidrofobiknya. Hana bergegas mengajak Drew dan Lexi ke kamarnya. Sesuai dugaan Hana, Margot tidak bisa menembus kamar itu karena Hana telah membangun firewall di laptopnya. Jadi guys, firewall itu maksudnya seperti aplikasi pembatas yang bisa menghack sementara smart program. Tapi ini hanya sementara. Menurut Hana, Margot berkembang sangat cepat
dengan mempelajari setiap gerakan mikro di wajah mereka. Hanya Hana yang tidak bisa dia baca, karena Hana tidak login di aplikasi smart home ini. Hana juga bilang, kode rahasia yang diselipkan Hana dalam firewall itu tidak akan bertahan lama alias akan dijebol juga oleh Margo. Drew bertanya bagaimana mereka akan keluar. Hana bilang mereka tidak akan keluar, melainkan masuk ke sistem Margo. Untuk itu mereka harus pergi ke ruangan Nexus. Mereka terkejut melihat Kayla berdiri di tangga basement. Selain itu, Devon juga telah mengepung mereka. Seperti yang kita tahu, ini adalah rekayasa 3D yang dibuat Margo. Lexi kabur ke atas, sementara Drew ditahan oleh Devon. Devon mencekik Drew dan menyudutkannya. Sementara Kayla mencari Lexi yang bersembunyi di kamar mandi. Hana kemudian sadar kalau Margo membuat rekayasa 3D dua arah, yang berarti Devon 3D ini bisa diserang balik. Saat masuk ke kamar Devon dan Kayla, mereka menemukan tubuh kedua sejoli itu. Sementara di atas, Lexi berhasil mengalahkan Kayla 3D ini. Drew pun membunuh Devon 3D ini dengan menggunakan alat pemotong roti Margo. Hana segera mengajak Drew dan Lexi untuk menghentikan Margo. No. Drew. Margo bilang kalau itu kesalahan Lexi sendiri, bukan dirinya. Hana kemudian mengambil ponsel Lexi. Mereka pun turun ke basement, meninggalkan tubuh Lexi. Hana membawa Drew masuk ke Nexus. Mereka memasuki ruangan kendali Margo, inti dari permasalahan smart home ini. Cairan nanohidrofobik terlihat bercecer di semua bagian komputer ini. Hana dan Drew terkejut karena melihat perangkat komputer ini semua adalah barang-barang kuno. Tapi Margo bisa memprogram semuanya secanggih itu. Hana kemudian menemukan otak komputer yang mengendalikan Margo secara otomatis. Di saat itu, Drew merasa bersalah telah membawa mereka semua ke rumah ini. Hana bilang semua ini bukanlah salah Drew. Hana berhasil menghack komputer itu dengan kode firewall yang dibuatnya. Margo berhasil dikendalikan sementara oleh Hana. Mereka berdua pun bergegas mencari jalan untuk keluar dari rumah ini. Namun selangkah setelah mereka keluar, Margo beraksi. Ketika Hana sadar, dia melihat Drew sudah terjebak di kursi pijat Margo. Dan Margo pun datang menggunakan pola 3D berbentuk Lexi. Saat Hana berusaha melepaskan diri, Margo memuji keberanian Hana yang berhasil menghack program komputernya sesaat. Hana bertanya kenapa Margo melakukan ini semua. Margo menjawab kalau dia ingin memahami pikiran manusia. Dia dengan mudah bisa memahami semua teman-teman Hana sejak login di aplikasi itu. Tapi tidak dengan Hana dan Drew. Menurutnya, sulit baginya memahami manusia yang tidak logis seperti Hana dan Drew. Hana tidak logis seperti manusia pada umumnya yang bisa mengikuti perasaan mereka. Dan Drew tidak logis karena bisa menyukai Hana yang tidak memberinya kepastian dalam perasaan itu. Margo menambahkan, kecerdasan buatan di komputer diprogram untuk meniru perilaku manusia dan lawannya adalah manusia yang tidak logis. Dan untuk mempelajari tentang manusia yang tidak logis, Margo berubah menjadi pembunuh berdarah dingin. Dia menyiksa Drew agar Hana berubah menjadi manusia logis dengan mengungkapkan perasaannya. Karena tidak ada pilihan lain, Hana pun mengungkapkan perasaan itu. Dan akhirnya Margo pun melepaskan Drew. Tapi teror Margo tak berakhir sampai di sini. Menurutnya manusia sama sekali tidak efisien. Hana menjawab kalau Margo tidak akan bisa menjadi manusia seperti mereka. You're right. I'm better. Puas setelah membunuh Hana, Drew justru tertawa melihat aksi bodoh Margo. Ternyata Hana masih hidup. Ya guys, yang dibunuh Margo tadi adalah Hana dalam bentuk rekayasa 3D. Lagi-lagi Hana yang dibunuh ini adalah cairan nanohidrofobik. Begitu juga Drew yang berada di situ. Ini berarti Hana berhasil mengecoh Margo. Bentuk cloning 3D keahlian Margo telah dikuasai Hana. Hana mengcopy paste paket kode dalam komputer kuno Margo di Nexus ini. Kemudian dia berhasil mengambil alih penggunaan cairan nanohidrofobik itu. Sekarang Hana mengembalikan semua anggota gengnya untuk menyerang Margo. Sementara itu, proses reboot virus hampir selesai. Hana meminta kunci mobil agar dia dan Drew bisa bergegas kabur dari rumah ini. Margo tidak kalah hebat melawan mereka semua. But a marshmallow. Hi. Semua teman-teman Hana berkumpul mengelilingi Margo. Sesuai yang diprogram Hana, mereka pun melakukan tugasnya untuk menghabisi Margo.
Tidak ketinggalan, Hana pun mengambil aksi juga. Setelah semua selesai, Hana pun harus segera pergi meninggalkan teman-teman rekayasa 3D-nya ini. Saat mau keluar, dia baru sadar kalau Drew hilang. Kemudian Drew meraih tangan Hana. Mereka pun berjalan keluar dari smart home pembawa petaka itu. Sayangnya, Drew melepaskan tangan Hana dan mencair. Ternyata Drew telah tewas sesaat sebelum Hana berhasil mengalahkan Margot. Tapi jangan salah guys, jika Drew tadi adalah rekayasa 3D, ini berarti Margot masih beraksi. Karena bukan Hana yang membuat Drew 3D itu. Dan Hana baru menyadari saat suara Margot kembali terdengar. Bluetooth device connected. Cerita pun berakhir di sini guys. Berikutnya kita akan membahas sebuah film tentang sekelompok pemuda kaya yang melakukan permainan dalam pesta di rumah keluarga terpencil. Diisi dengan pengkhianatan oleh teman palsu, permainan dalam pesta itu menjadi sangat mematikan. Cerita lengkapnya akan kita bahas di next video. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.